Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Isnanda dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai leasing. Anggota kelompok kami yang pertama Rizaleni, yang kedua Salsabila, yang ketiga Safira Andra, yang keempat Adi Hatmoko, dan yang kelima Ferianda. Materi yang akan kami bahas kali ini yang pertama, pengertian leasing, yang kedua kelebihan leasing, yang ketiga jenis-jenis leasing, dan yang keempat prosedur dan mekanisme. Yang pertama mengenai pengertian leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal tersebut atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati. Dengan melakukan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan dalam berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan, atau 6 bulan sekali pada pihak lessor. Melalui pembiayaan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika dibandingkan dengan pengajuan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Setelah jangka waktu leasing berakhir, perusahaan dapat membeli barang tersebut. Pemanfaatan leasing akan lebih hemat biaya jika dibandingkan dengan membeli secara tunai. Di Indonesia sendiri, lembaga leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 7 Februari 1974 tentang perjanjian usaha leasing. Equipment Leasing Association di London menyatakan, leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Pada prinsipnya, pengertian leasing meliputi pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, jangka waktu tertentu, pembayaran secara berkala, adanya hak pilih atau option right, adanya nilai sisa yang disepakati bersama, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lessee. Perkembangan leasing di Indonesia dimulai pada tahun 1974. Namun, perkembangannya kurang baik karena sampai dengan tahun 1980 hanya 5 perusahaan yang berkembang di Indonesia dan meningkat menjadi 8 perusahaan pada tahun 1981 dan mengalami puncak perkembangannya dengan jumlah 48 perusahaan pada tahun 1984. Dengan adanya lembaga leasing ini merupakan suatu solusi yang menarik bagi para pembisnis, karena saat ini tidak mudah mendapatkan dana rupiah untuk waktu yang cukup panjang. Sedangkan melalui leasing, mereka bisa memperoleh dana untuk membeli barang-barang modal dengan jangka pembelian antara 3 hingga 5 tahun atau lebih. Di samping hal tersebut, para pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku di mana untuk kepentingan pajak transaksi leasing diperuntukkan sebagai operating lease, sehingga lease rental dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak. Masalah yang masih dihadapi oleh perusahaan leasing di Indonesia adalah mengenai peraturan bebas biaya masuk untuk barang-barang modal yang diimpor untuk kepentingan PMA atau penanaman modal asing dan PMDN atau penanaman modal dalam negeri yang telah ditunjuk oleh BKPM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan leasing. Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif akan menjadi lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan, leasing memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, fleksibel. Artinya, struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yaitu besarnya pembayaran atau periode lesi dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan, disebabkan karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di-lease serta pengaturan pembayaran lease
sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Aktiva yang di-list dapat dijadikan jaminan bagi list itu sendiri. Yang ketiga, capital saving. Artinya tidak menyediakan dana yang besar. Maksimum hanya menyediakan sejumlah down payment senilai tertentu sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai suatu penghematan modal bagi lessee. Yang keempat, cepat dalam pelayanan. Artinya secara prosedur lebih sederhana dan cepat dalam realisasi pembiayaan dibandingkan dengan kredit investasi bank, tanpa prosedur yang rumit dan memberikan kemudahan bagi lessee untuk memperoleh mesin dan peralatan yang mutakhir. Selanjutnya, yang kelima, pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional. Artinya, pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan rugi laba perusahaan. Dengan demikian, pembayaran dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Yang keenam, sebagai pelindung terhadap inflasi. Artinya, terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan karena inflasi. Lease akan tetap membayar dengan satuan moneter yang sama dengan kesepakatan semula terhadap sisa kewajibannya. Yang ketujuh, adanya hak opsi bagi lessee di akhir masa lease. Yang kedelapan, adanya kepastian hukum. Dan yang kesembilan, terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan skala kecil atau menengah. Selanjutnya, selain keuntungan, leasing juga terdapat kelemahan, yaitu yang pertama, hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Yang kedua, seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Yang ketiga, barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. Selanjutnya, yang kelima, fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha, karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Yang keenam, pembiayaan secara leasing relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber dana lessor pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Dan yang ketujuh, resiko yang lebih besar pada lessor. Artinya adanya tanggung jawab yang menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh aktiva sewa guna usaha tersebut. Dan juga lessor belum tentu yakin barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti gadai atau kepentingan-kepentingan lainnya yang dapat merugikan pihak lessor. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Unsur-unsur dalam leasing. Yang pertama ada lessor, yaitu pihak yang menyewakan aktiva atau barang-barang modal antara lain perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan. Yang kedua ada lessee, pihak penyewa aktiva atau pihak-pihak yang membutuhkan atau memakai barang-barang modal. Yang ketiga ada objek leasing, yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing yang meliputi segala macam barang modal mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah ataupun keperluan kantor. Yang keempat ada pembayaran uang sewa secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setengah tahun sekali. Kemudian ada nilai sisa yang ditentukan sebelum kontrak dimulai. Kemudian adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa leasing, dengan lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikan pada lessor. Kemudian yang terakhir ada lease term, yaitu suatu periode kontrak sewa. Kemudian ada bentuk-bentuk leasing. Leasing dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yang ini meliputi 1. Capital lease. Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai lembaga keuangan.
Lesi yang membutuhkan suatu barang modal akan menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lesi juga mengadakan negosiasi langsung secara dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang-barang tersebut. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lesi. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, lesi akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang berupa biaya rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Biaya rental ini secara keseluruhan meliputi harga barang yang dibayar oleh lessor ditambah biaya bunga serta keuntungan bagi lesi. Kemudian capital finance lease dibedakan menjadi satu direct finance lease. Transaksi ini terjadi jika lesi sebelumnya tidak memiliki barang yang dijadikan objek lease. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lesi dan digunakan oleh lesi. Yang kedua adalah sell and leaseback, yaitu transaksi ini lesi menjual barang yang telah dimilikinya kepada lessor dan kemudian dilakukan kesepakatan perjanjian atas suatu kontrak leasing antara lesi dengan lessor. Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan direct finance lease. Dalam hal ini, lesi memerlukan cash yang dapat dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk kepentingan lainnya. Sistem ini memungkinkan lessor memberikan dana untuk keperluan apa saja kepada kliennya, dan tentu saja dana yang dibutuhkan sesuai dengan nilai objek barang lesi. Kemudian, bentuk-bentuk leasing. Yang kedua ada operating lease. Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada lesi. Untuk jangka waktu tertentu, dalam prakteknya lesi membayar biaya sewa yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan lessor. Dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lesi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis leasing yang berikutnya atau poin ketiga, yaitu sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Yang keempat, yaitu leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20% sampai 40% saja. Sisanya harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu cross-border lease. Cross-border lease yaitu merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas teritori suatu negara. Barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross-border lease bernilai jutaan dolar, seperti contohnya pesawat terbang bermesin jet, misalnya saja Boeing dan Airbus buatan USA. Sales type lease. Yang dimaksud sales type lease adalah transaksi sewa guna usaha atau lease secara langsung oleh pabrikan atau penyalur yang bertindak sebagai perusahaan leasing, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan atas penjualan aktiva tersebut. Yang terlibat dalam akuntansi untuk sales type lease adalah lessor. Kemudian pendapatan dari sales type lease terdapat dua jenis perhitungannya, yaitu pertama, laba atau rugi dalam masa sewa untuk sales type lease didasarkan atas kesepakatan dalam penyewaan. Kemudian yang kedua, bunga atas investasi bersih yang tersisa selama masa sewa. Sales type lease ini, hal yang terpenting adalah proses penjualan.
Biaya langsung pada awal yang terkait dengan mendapatkan perjanjian sewa guna usaha dihapuskan ketika penjualan dicatat pada awal masa sewa. Biasanya ini digunakan sebagai beban pada laporan laba rugi. Selanjutnya, sifat-sifat lease. Ketentuan kontrak lease sangat berbeda-beda. Variabel-variabelnya meliputi ketentuan dan denda akibat pembatalan, periode lease, opsi pembaharuan atau pembelian dengan harga murah, umur ekonomis aktiva, nilai residu aktiva, pembayaran lease minimum, suku bunga yang tersirat dalam perjanjian lease seperti pemeliharaan asuransi dan pajak. Fakta ini dan fakta lainnya yang relevan harus dipertimbangkan dalam menentukan kelakuan akuntansi yang tepat atas lease. Masing-masing variabel ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pembatalan. Yang kedua, periode lease. Yang ketiga, akhir jangka lease. Yang keempat, opsi pembelian dengan harga murah. Yang kelima, nilai sisa atau nilai residu. Kemudian yang terakhir, pembayaran lease minimum. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah prosedur leasing. Kegiatan leasing adalah legal karena secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor keputusan 122/4/2/1974, nomor 32/M/SK/2/74, dan nomor 30/KPB/I/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Pada lembaga pembiayaan ini, ada beberapa pihak yang terlibat selama proses kredit berlangsung. Di antaranya adalah yang pertama ada lessor, leasee, supplier, dan asuransi. Lessor sendiri berarti perusahaan leasing yang memberi pinjaman kepada nasabah untuk memperoleh barang modal dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan tertentu. Yang kedua ada leasee, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier, yaitu penyedia barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan leasee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Dan yang terakhir ada asuransi, yaitu perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan leasee. Dalam prakteknya, prosedur yang ditetapkan oleh setiap perusahaan leasing tidak selalu sama persis dengan perusahaan lainnya. Tapi untuk prosedur kali ini, saya akan membahas prosedur yang paling umum. Yang pertama adalah pihak leasing memberi permohonan secara lisan maupun tertulis. Kemudian, lessor menanggapi maksud dan tujuan leasing, lalu meminta leasing memenuhi dokumen-dokumen persyaratan. Dokumen persyaratannya sendiri terbagi menjadi dua tergantung dari perusahaannya. Untuk perusahaan PT atau yayasan, dokumen yang harus dipenuhi yaitu akta pendirian perusahaan, laporan keuangan 3 tahun terakhir, dan NPWP. Sedangkan untuk perusahaan perseorangan, dokumen persyaratan yang harus dipenuhi yaitu KTP dan kartu keluarga, slip gaji dan bukti penghasilan, dan NPWP. Lalu selanjutnya, apabila dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi data yang diberikan leasing. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah untuk membayar dan kemauan untuk membayar disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Selanjutnya, setelah permohonan leasing telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak leasing tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh leasing. Lalu, leasing membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara leasing dengan lessor.
Selanjutnya, pihak lessor membayar premi asuransi serta mengirim polis asuransi atas nama leasing. Dan yang terakhir, supplier mengirimkan barang modal yang diinginkan leasing sesuai perintah lessor. Setiap hal yang berbentuk pinjaman, risiko seperti tersendatnya pembayaran mungkin saja dialami oleh klien. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor internal. Tapi, sebagai pihak lessor, perusahaan leasing tetap memiliki peraturan yang tidak mungkin dapat diganggu-gugat. Ada tindakan lebih lanjut bagi leasing jika lalai. Di antaranya ialah teguran secara lisan agar segera melunasi. Jika teguran lisan tidak digubris, akan diberikan teguran tertulis. Sanksi selanjutnya bisa saja dikenakan denda sesuai dengan perjanjian, atau bahkan penyitaan barang yang dipegang oleh leasing. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik kemampuan finansial Anda sebelum mengajukan permohonan leasing, sehingga ke depannya nanti tidak ada penyesalan yang dapat merusak reputasi kredit Anda. Sekian presentasi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.